tentang keorganisasian. Mungkin teman-teman sering dengar kata organisasi. Jadi apa sih itu organisasi? Nah, di sesi kali ini kita akan belajar tentang konsep organisasi. Jadi organisasi itu merupakan sekelompok atau kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi organisasi itu adalah kumpulan orang-orang atau beberapa orang untuk membentuk suatu kelompok dan mencapai tujuan bersama. Atau bisa dalam arti kata lain yaitu sebagai wadah atau tempat untuk berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi cara mudah untuk memahami organisasi adalah bayangkan itu adalah sebuah mangkok yang diisi ada nasi, ada lauk, ada sayur. Mangkok itu dinamakan organisasi. Di dalam organisasi ada beberapa orang atau sekumpulan orang untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari mangkok itu adalah agar makanannya habis dimakan oleh yang memakannya. Sampai sini jelas ya? Jadi pengertian organisasi itu seperti itu. Nah, kemudian setelah membahas organisasi, dalilnya atau dasar dari organisasi ini sebenarnya sudah ada di Al-Quran, yaitu pada surat Ali Imran ayat 104 yang bisa teman-teman buka sendiri dan nanti dibaca. Di situ tertulis artinya dalam bahasa Indonesia, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dari surat tersebut dapat dijadikan dalil sebagai dasarnya organisasi. Jadi Allah juga sudah memerintahkan umatnya untuk berorganisasi, begitu. Kemudian apa sih pentingnya organisasi? Kenapa kita harus mengikuti organisasi? Yang pertama, manfaatnya itu ada memperluas pergaulan. Dari organisasi ini kan banyak atau kumpulan dari orang-orang yang berbeda-beda, mungkin berbeda latar belakang, berbeda kemampuan, berbeda tingkatannya. Jadi memperluas pergaulan di sini artinya membangun relasi antara orang yang berbeda dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada melatih mental bicara di publik. Ya, contohnya seperti ini. Ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang di sana, kita jauh, saya juga di organisasi diajarkan untuk berbicara seperti itu, berbicara di publik. Kemudian yang ketiga ada melatih jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Jadi kita dilatih jiwanya untuk memimpin diri sendiri dan juga memimpin organisasi yang kita singgahi. Oke. Kemudian yang keempat ada meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Jelas ya, karena organisasi itu adalah kumpulan dari orang-orang atau sekumpulan orang yang berbeda-beda sifat, watak, dan latar belakang, akan menambah wawasan, akan menambah pengetahuan dari orang-orang yang baru kita temui, dari orang-orang yang berbeda, misalkan berbeda pendapat, kita jadi tahu karakter orang tersebut, kita jadi tahu apa pendapatnya, seperti itu. Kemudian yang kelima ada menjadikan hidup lebih bermanfaat. Jelas sekali bermanfaat, karena apa? Setiap waktu kita kosong, setiap waktu senggang, setiap kita tidak ada kegiatan, pasti akan disibukkan oleh organisasi. Contohnya adalah IPM, organisasi IPM ini. Jadi sering kita melakukan kegiatan di organisasi untuk menjadikan hidupnya lebih bermanfaat. Jadi tidak sia-sia, hidupnya tidak banyak rebahan, tidak banyak main HP di rumah saja, tapi bermain HP-nya itu bermanfaat, teman-teman. Bermanfaatnya dengan cara berorganisasi, bertemu dengan yang lain, saling tukar pendapat untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, sampai sini jelas ya? Oke. Manfaat yang terakhir yaitu ada menambah pengalaman. Jelas sekali pengalaman adalah guru terbaik ya, kalau kata buku Sidu itu experience is the best teacher, Jadi dari organisasi ini kita akan menambah pengalaman dan akan otomatis mengupgrade diri sendiri kita. Jadi misalkan contohnya kita jadi bisa bicara di depan publik, kemudian yang kedua kita jadi nambah teman, nambah relasi. Kalau dicontohkan, saya sendiri di IPM sudah ada sekitar, maksudnya saya bergabung dengan IPM ada sekitar hampir 8 tahun.
Dan manfaat yang saya rasakan yaitu banyak sekali. Di seluruh penjuru Kabupaten Banyumas, saya mempunyai teman di penjuru seluruh kecamatan. Kalau saya bingung mau kemana, saya nggak bingung-bingung mau menghubungi siapa, saya cari teman IPM saya yang ada di kecamatan tersebut. Nah, kalau misalkan bingung di jalan, misalkan nggak bisa baca Google Map atau Google Map-nya menyesatkan, kita bisa tanya teman di sekitar kita, di sekitar saya maksudnya, teman IPM di sekitar untuk misalkan menanyakan jalan. Lah, itu adalah salah satu contoh manfaat dari berorganisasi, yaitu menambah relasi dan komunikasi dengan teman yang baru begitu. Kemudian setelah membahas manfaat, masih juga banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih manfaatnya berorganisasi? Memangnya wajib ya? Memangnya harus kita itu berorganisasi? Nah, dalam sebuah teori dijelaskan bahwa pentingnya organisasi itu diibaratkan sebuah mesin. Mesin ini yang bisa mempercepat kita untuk lebih belajar arti dari sebuah proses. Oke, jadi di organisasi itu pasti banyak sekali perbedaan pendapat, pasti banyak sekali opini-opini atau pendapat-pendapat yang tidak hanya dari satu orang. Oke. Nah, dari situ kita belajar menerima pendapat, kita belajar berpendapat, kita belajar merumuskan pendapat mana yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Oke. Nah, kemudian kita juga kita diwajibkan untuk berorganisasi karena untuk melatih jiwa seorang pemimpin, karena kita juga memimpin diri kita sendiri, kita juga dilatih untuk memimpin sebuah organisasi, misalkan ketua kelas atau divisi kalau di kepanitiaan misalkan divisi acara, divisi konsumsi dan lain sebagainya. Kita juga dilatih untuk memimpin begitu. Selain itu, ketika mengikuti organisasi, kita terlatih untuk menjadi pribadi yang kreatif, yang aktif, juga menjadi pribadi yang berpikir di luar kerangka yang baku, menjadi inovatif sekali. Misalkan dalam satu kelas akan mengadakan perlombaan 17-an di sekolah antar kelas. Misalkan contoh, dalam satu kelas harus mengirimkan misalkan untuk lomba voli dan bulu tangkis. Nah, dari situ nanti kita akan terbentuk untuk berpendapat, terbentuk untuk memberikan saran. Ada baiknya ketika misalkan lomba voli kita mengirimkan dia, ketika lomba bulu tangkis kita mengirimkan dia, atau bagaimana. Nah, di situ kita dilatih cara untuk berinteraksi sesama manusia yang lain seperti itu. Nah, kemudian setelah membahas manfaatnya, unsur organisasi itu ada 5. Ada 5. Yang pertama ada dasar, yang kedua ada pedoman, jelas ya pedoman dari organisasi tersebut. Terus ada visi dan misi. Tahu ya, visi misi bukan visi foya misi foya, bukan, tapi visi misi itu adalah sebuah aturan untuk membentuk suatu organisasi seperti itu. Kemudian ada ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang terakhir ada kerjasama. Nah, itu teman-teman, sekiranya organisasi itu sangat penting. Jadi rugi rasanya ketika masa remaja teman-teman tidak mengenal yang namanya organisasi. Banyak contoh teman-teman saya yang menyesal ketika mereka merasakan dulunya ketika remaja tidak merasakan terjun di dunia organisasi. Jadi mumpung teman-teman sekarang di usia yang masih muda, silahkan manfaatkan waktunya untuk berorganisasi. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.